Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore, semangat. Semangat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Nah, kabar Kak. kawan-kawan. Selamat Sore, sore Kak. juga, Kak. Ya, Selamat sore, Kakak. selamat sore adik. Loh. Iya. Iya, kabar baik ya teman-teman ya. Ada 10, Baik. ya sudah, ada 10 nomor. Sedikit sih, tapi paling tidak dari 10 itu mudah-mudahan nanti banyak hal yang bisa di kita apa namanya kita saling sharingkan. Kita mainkan langsung teman-teman. Soal pertama terkait dengan persamaan kuadrat. Ya, ini soal kelas 10 atau kelas 11, kelas 10 hanya. Tolong ini Iya. jangan dihore-hore. Oh ya, siap. Terima kasih Kak Suci. Nah, iya. Suci, putih artinya suci. Gitu, bener gak sih? Ada lagunya ya? Enggak, Ding. Enggak ada lagunya, Ding. Aku ngarang. Sukanya ngarang, soal. Oke, teman-teman. Langsung aja kita mainkan. Soal nomor satu tentang persamaan kuadrat. Saya yakin teman-teman masih ingat. Iya enggak? Persamaan kuadrat masih ingat ya? Ingat, Ya, Kak. Ingat ya, Baru oke siap. masih, Bentuk masih. umumnya, ya nggak apa-apa Kak Suci, tenang aja. Ya maaf Pak, ya siap. kadang-kadang nggak sengaja mencoret-coret layar gitu. Cuman kelemahannya saya nggak bisa menghapus, jadi nanti teman-teman yang hapus. Oke, bentuk umumnya persamaan kuadrat ini sekilas lah. Kalau kalau teman-teman membutuhkan ore-oreannya atau mungkin disenggol sedikit dan saat ini teman-teman juga masih ingat gitu berarti aman. Cuman mengingatkan sedikit atau menyenggol lah, apa namanya? Menyenggol itu apa ya? Ya itulah komen di lotek Menyinggung. menyinggung. Waduh, tersinggung nanti gimana? Iya. Heeh. Apa namanya? Ya udah pokoknya itulah. Nah, bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan nol. Jika dia punya akar-akar, oke, kalau akar-akarnya adalah Yang x1 adalah dan x2, maka kita punya jumlah dari akar-akarnya. Betul enggak? Dan Mm-mm. hasil dari akar-akarnya. Bukan Asal begitu? akarnya. Ya, Iya. bukan begitu? Bukan. Oke, begitu. Siap. Jumlah dari akar-akarnya siapa? Kalau bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c adalah negatif b lebih B a. A. Kalau hasil kalinya adalah B c per per a. A. C Enggak ada per masalah. A. C Oke, per siap. Tinggal A. kita bawa ke soal. Konsepnya ada di sebelah kanan. Kita selesaikan soalnya. Persamaan kuadratnya adalah itu. Hmm, adalah itu. Artinya kita punya nilai A itu adalah satu, gitu ya. A itu maksudnya Mm-mm. eh, koefisiennya si X kuadrat, bukan A di sini ya teman-teman ya. Kebetulan ini hurufnya aja yang sama. Oke. Mm-mm. B-nya itu adalah negatif 3A min 5. Jangan sampai ketinggalan ada tanda negatif positifnya, harus teman-teman perhatikan. Karena di depan ada min. Min di dalam Ya. kurung. Ya, siap. Oke. C-nya adalah berapa yuk? 3. Ya, oke. C-nya Tiga. adalah Tiga. 3. Tiga. Kita lanjutkan informasi berikutnya. Salah satu akarnya itu adalah 3 kali akar yang lain. Misalnya di situ kita punya akar-akarnya adalah X1 dan X2. Kita anggap X1 dan X2 aja. Maka dari informasi yang ada itu, kita bisa ambil nilai bahwa X1 itu nilainya adalah 3 kali X2. Boleh? Boleh. Balik juga bisa. Dibalik juga nggak apa-apa. X2 sama dengan 3 kali X1. Itu juga boleh. Yang penting salah satunya itu 3 kalinya akar yang lain. Iya. Oke, siap. Dari situ aman. Ya, dapat informasi pertama. Terus kita main dari persamaan kuadratnya. Dari X kuadrat min 3A min 5X plus 3 sama dengan 0 itu. Dengan akar-akar X1 dan X2. Maka kita bisa mencari jumlah akar-akarnya. Ya kan? Jumlah akar-akarnya adalah negatif B per A tadi. Berarti min ketemu min, gitu ya. Iya. Atau kita tuliskan aja lah, min ketemu min. 3A min 5 per A. A-nya adalah 1. Oh, Tuh. boleh tuh. Oh, Berarti ya. dari sini kita punya min ketemu min jadinya adalah Positif. positif. Berarti 3A min 5. Oke, so titip 3A min 5. Oke, kita lanjutkan. Monggo silakan sambil ngobrol. Saya belum melihat
chat teman-teman. Tapi kita mainkan dulu. Nanti kalau misalnya pengen bertanya setelah selesai soal gitu aja ya. Biar enak. X1 kali X2, teman-teman. Sekarang hasil kali akar-akarnya. Berarti C per A. C-nya adalah 3/1. Nilainya adalah 3. Kita sudah punya X1 kali X2 itu 3. Oh, kok kecepatan? Masih? Oke, siap. Masih kebanteran ya? Kita pelankan lagi. Sekarang X1 kali X2 adalah Kok pelan? X2. Enggak pelan. Terlalu pelan kita. Suaranya. Gitu lah. Ya kali mas. Belum paham. Oh iya. Mas, yang benar. Tai lu kan. Oke, Paham siap. mas, paham. Oke, sudah. Ya, sorry. Ini ya Aku belum paham. kecepatan ya, bukan cepet suaranya, tapi kecepatan speednya, bukan volume. Paham. Speednya tak pelankan lagi, speednya. Siap. Oke, paham ya teman-teman ya? Kita punya ini, penjumlahan akar-akarnya adalah 3A min 5. Perkalian akar-akarnya nilainya adalah 3. Yang belum paham, patokannya ada di sebelah kanan. Ini pakai rumusnya itu, konsepnya. Jadi ketika kita punya 2 akar-akar, Kak, saya buku blinking tapi belum paham cara ngerjainnya. Oke, dari situ di buku kan banyak pembahasan-pembahasan, nanti bisa dipelajari. Ini ada nilai penjumlahan akar, yaitu negatif B per A. Diambil dari sini, teman-teman. Ini negatif B, ini A, gitu. Nah, dari sini kan, dari bentuk akar yang kita punya, dari soal itu, kita udah punya tuh nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Tinggal disusi-susikan aja ke nilai-nilai penjumlahan akar. Terus dapat 3A min 5. Hasil kali akar-akar. Hasil kali akar-akarnya adalah C per A. C-nya berapa? C-nya 3. A-nya berapa? 1. Oh, 3/1. Hasilnya 3. Tinggal disusikan aja. Tinggal disusikan ya. Sip, dapat dari situ. Oke. Lanjut teman-teman. Ada informasi yang bisa kita mainkan. Siapa? Nilai dari akar-akarnya, yaitu ada hubungan 3 kali di situ. Tak ganti warna aja. Ini ada nilai di mana salah satu akarnya itu 3 kali akar yang lain. Ini bisa kita mainkan, digantikan aja. Yang mana yang bisa kita mainkan? X1 plus X2 boleh, perkaliannya boleh. Tapi saran saya sih, ketika teman-teman ketemu persamaan seperti ini, disubstitusikannya itu ke nilai yang tidak ada variabelnya, ke perkaliannya. Nggak ada variabel A lagi di sana. Kenapa nggak yang penjumlahan? Karena penjumlahannya masih ada A di sini. Nggak Ya ada nggak? hurufnya kan, Kak? Ya, betul. Sip. Ada hurufnya atau enggak? Siap, betul. Yang diusahakan cari yang nggak ada hurufnya. Walaupun nanti pada akhirnya keduanya pun akan disubstitusikan juga. Gitu. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Oke, siap. Nah, sekarang lanjut dari sana. Kita substitusikan nilai dari ini. Set. Maka kita akan mendapatkan X1-nya diganti menjadi 3X2. Oke? X1-nya diganti dengan 3X2. Dikali X2 nilainya adalah 3. Betul? Betul. Betul. Oke, siap. Nilainya 3 ya, benar ya? Betul, siap. Artinya dari sini kita bisa hurek-hurek, ya toh? Sama-sama dibagi. Juga bagi 3, 1. Sambil makan ini orang. Sambil makan ini kayaknya nih. Iya. Dibagi 3. Berarti artinya kita bisa mendapatkan nilainya adalah 1. Artinya X2 kuadrat di situ nilainya adalah 1. Artinya X2 itu adalah 2 nilai sebenarnya, plus minus 1. Gitu, tak mute dulu boleh. Siap, sebentar. Wah, ini banyak ternyata. Kita di sini tak mute dulu ya, teman-teman ya. Oke, siap, Kak. Tolong di mute. Oke, ada di mute nih. Up, 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 up. Yuk, Pak. Oh, ada yang request nanti ya. Chatnya, kolom chatnya nanti tak baca nanti. Oke, teman-teman. Dari situ kita punya nilai X2-nya adalah 1. X2-nya 1. Berarti kita bisa melihat bahwa negatif 1 ya. Negatif 1. Maka dari situ kita bisa mensubstitusikan lagi nih. Yang kedua, yang berikutnya, di situ kita punya X1 plus X2. X1 plus X2 berarti, tak tulis di sini, X1 plus X2 nilainya 3A min 5. X1-nya adalah, X1-nya adalah 3 kali X2 ditambah X2 adalah 3A min 5.
Nilai dari X2 itu bisa dua nilai, satu atau min satu. Kalau ini kita mainkan lagi kan hasilnya adalah 4 kali X2 sama dengan 3A min 5. Betul? Betul teman-teman? Betul. Iya toh? Nah, dari sini Betul. ya siap. Terus kita mainkan lagi. Berarti dari sini kita punya adalah X2-nya itu kita mainkan nih. Berarti kita punya ketika misalnya ini, ketika X2-nya adalah satu dulu. Ketika ada dua nilai soalnya, bisa plus satu, bisa min satu. Ketika X2-nya positif satu, maka dari situ kita punya 4 kali satu sama dengan 3A min 5. Intinya tinggal di apa namanya tuh tinggal dimainkan aja ya. Oke, lanjut. Berarti dari situ kita punya 4 ditambah 5 sama dengan 3A. Betul ya? Aman? Negatif 5-nya sama-sama ditambahkan 5 kanan kiri. Ruas kanan, ruas kiri tambah 5. Berarti dari sini kita punya 9 sama dengan 3A. Artinya nilai A itu dapat 3. Aman, teman-teman? Aman. Aman, siap. Oke, lanjut, Kak. Bisa 4. Aman, aman, Kak, aman. Oke, Kak, oh nggak Kak, aman. mau tanya Kak. Oke, siap, Yang sebentar. 4 gimana Nanti ya, dong? bentar-bentar. Tak bahaskan Yang sekalian. nomor Nanti 4. habis ini kita sesi tanya jawab. Oke, sebentar. Oh, oke. Oke, atau mungkin saya bisa scroll lagi apa kolom chat teman-teman. Ini yang pertama, untuk X yang pertama, oh sorry, untuk A yang pertama ketika nilai X-nya sama dengan 1. Sekarang, sebelah kiri, kebetulan layarnya nggak cukup, maka tak tulis di sebelah kiri. Ketika X-nya itu, ketika X2-nya itu adalah min 1. Karena ada dua nilai. Karena ada dua nilai di sini. X2 itu ada dua nilai. Bisa plus Plus 1, minus. bisa min 1. Siap. Ketika X2-nya adalah min 1, maka teman-teman dapat nilai adalah 4 dikali min 1, 4 dikali min 1 ditambah, sorry, sama dengan 3A min 5. Min Maka 5. dari sini kita punya negatif 4 ditambah 5 sama dengan 3A. Betul? Oke, siap. Berarti dari sini kita punya 1 sama dengan 3A. Artinya nilai A sama dengan sepertiga. Betul? Betul. Betul. Oke, berarti ada dua nilai ya, teman-teman ya. Yap. A-nya itu sepertiga dan 3. Atau bisa kita anggap A1-nya itu A2-nya sepertiga. Yang pertanyaannya, kembali ke pertanyaannya Itu tuh. Pertanyaannya sepertiganya dari adalah mana? hasil perkalian di situ. Perkalian dari nilai-nilai A yang memenuhi persamaan tersebut adalah siapa? Nah, berarti kan ada dua nilai A tuh. A1 kali A2. A1-nya 3, A2-nya sepertiga. 3. Dikalikan ketemunya adalah 1. 1. Jawabannya ada di pilihan B. Gitu, teman-teman. Aman ya? Bisa diterima nggak? Ini ada Aman, murid-murid nih. aman. Sebentar. Aman, Pak. Stop dulu. Oke, siap. Kurang. Nggak Ya, paham. ada yang belum paham yang mana? Saya sambil tak lihat kolom chat teman-teman. Itu kok Saya. bisa plus minus Gantian-gantian. 1 itu? Sambil tak lihat dulu. Sebentar. Yang 4 dari mana? Ya, yang 4 dari mana, Kak? Yang 4 dari mana? Oke, siap. Yang 4 dulu. Kok jadi 4? Siap. Kak, mulai dari sebentar. X1 plus Yang X2. mana cara mana yang memenuhi gitu, yang 2 sama dengan 1 atau min 1 atau yang apa ini kurang atau lebih 1 gitu. Ini enggak sih kayak cara mana, kayaknya ini pakai Gimana, yang gimana? Ini keduanya bocor berarti semua nih. hasil Bocor, dari bocor, yang bocor. pertama kan dia ada plus minus, plus dulu kan kita pakai ada hasilnya baru pakai Oh, kecepatan ya? Nanti kalau misalnya masih kecepatan, belum paham, teman-teman bisa melihat di record Zoom-nya ya. Kalau Iya, Pak. misalnya masih Tadi itu ya masih terlalu cepat, masih terlalu cepat, nanti teman-teman bisa menyimak kembali di record Zoom-nya, besok tak share-kan link iya recordnya. Oke, kecepatan, oke. Pak. Oke ya, Kecepatan. siap. Gini, untuk yang 4 Siap, kok Pak. jadi 4 ini tolong ojonya dihapuskan. Yang 4 kok jadi 4. Gini, yang Iya. 4 itu kenapa 4? Karena gini teman-teman, tak kasih warna hijau ya. Mungkin mungkin gini, ada sebagian dari kita itu melihat variabel atau melihat huruf pengganti. Variabel itu kan pengganti. Itu Ya, tengah cenderung satu. ya cenderung aduh piye to iki ya susah gitu. Tapi pemahamannya gini, mungkin barangkali bisa dimainkan. Gampangannya gini teman-teman, anggap aja X2 itu adalah apel. Adalah apel ya. Artinya kan ada 3 apel ditambah 1 apel. Betul nggak?
Ini ada Betul. 3 apel nih, ditambah 1 apel, berarti akan mendapatkan 4 apel, betul enggak? Apel Betul. itu siapa? 4x2. Oh iya, 4x2 dari situ. Oke, aman ya? Itu kenapa dapat 4-nya dari situ. Siap, aman. Terus yang lain, Aman, gimana Kak. cara? Aman. Aman. Aman, Kak. Terima kasih. Itu yang Oke, siap. X2 sama dengan plus minus 1 dari mana? X2 sama Kalau dengan plus minus 1. Itu dari sini. Oke, kan dari awalnya adalah ada 3 kali X2 dikali X2. Oke, Oh. 3-nya disederhanakan. Sama-sama dibagi 3. Ruas kanan bagi 3, ruas kiri bagi 3, dihorek-horek. Ah, Dapatnya ya, 1-1. Berarti X2 kali X2, X2 kuadrat. kuadrat. Nah, ya. nilainya sama dengan 1. Gitu kan? Yap. Iya, Oke. Kuadrat berarti kan muncul akar kebalikannya, betul? betul. Ya, artinya X2 punya 2 nilai, bisa positif 1, bisa negatif 1. Satu. Ya, Oke, makasih Kak. siap Kak, mau sama-sama. nanya Aman, Ge? Aman. X1 sama dengan 3 kali X2 itu dari mana ya, Kak? X1 sama dengan 3 kali X2. Nah, ini sebelum tak jelaskan. Teman-teman ya, teman-teman, kalau ketemu soal, coba teman-teman perhatikan informasi yang ada di soal. Itu kuncinya. Perhatikan informasi yang ada di soal. Maka teman-teman akan mendapatkan, oh kenapa sih X1 sama dengan 3 kali X2? Gitu. Di soal ada informasinya, yaitu apa? Salah satu akar. Ya toh? Ini tak Salah satu akar, Pak. Nah, oke. Salah satu akarnya, ini tak kasih warna apa ini? Warna kuning-kuning kuning. Salah satu akar persamaan kuadrat itu adalah 3 kali akar yang lain, oke? Oh, 3 kali akar yang lain. Sehingga ketika kita memisalkan akar satunya itu X1 dengan akar X2-nya X2, maka ada hubungan X1 itu sama dengan 3 kalinya X2. Kenapa? Dari informasi soal. Itu ya. Oke, Pak, oke. Oke, aman Ge? Aman, siap. Nanti kalau misalnya belum terpuaskan di sini, kembali lagi teman-teman bisa melihat record Zoom-nya. Kalau masih kurang lagi, besok ada kelas premium, tambahan lagi tuh. Kelas premium berarti nanti lebih pendampingannya mungkin lebih intensif. Pasti, Ding. Pasti lebih intens. Dan Pak, nanti akan dibagi kelas-kelasnya, barangkali bisa melihat, oh ini masuk kelas A, masuk kelas B, barangkali bisa lebih apa? Kak, Ya, gimana? kelasnya jangan mepet maghrib bisa nggak, Kak? Enggak, Soalnya siap. mepet maghrib tuh terlalu apa ya, Kak? Jadi materi belum tertangkap semua udah maghrib gitu. Siap. Ini kelas premiumnya nanti yang berbayar, kita mulainya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, iya gitu, bagus, Kak. Kak. Jam 12 Ini aja, paling Kak. tidak. Ya, gimana? Saya OSIS, Kak. Ya, paling tidak nanti akan kita mainkan seperti ini. Nah, kita mulainya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kan ada yang Wita, Kak. Ya, pokoknya patokannya karena kebetulan kakak di waktu Indonesia Barat, nanti pukul 19. Berarti yang di Wita berarti pukul berapa? 21 ya? 20. 20. Nah, gitu. Beda sejam. Ya. Kocak ya, sabar Bang. Oke, siap, bro. Gokil. Mana kok layar saya mati? Bentar. Malah jadi mati nih. Wah, keasikan geser itu. Itu selama berapa bulan, Kak? Kita per bulan. Oh, per bulan. Per bulan. Oke. Per bulan 8 kali pertemuan. Nanti bulan depan lanjutin lagi, biar barangkali ada bulan tertentu, aku pengen ikut, aku pengen nggak ikut, istirahat dulu, misalnya gitu. Artinya aman buat teman-teman. Bayarnya berapa, Kak? Gitu ya. Untuk teman-teman yang di sini, ini kan teman-teman semua di sini khusus pemilik buku The King. Nah, itu bayarnya cuma 99.000, tapi kalau yang di luar nanti 200.000. Bukan keluarnya, Pak. Iya, ada kuotanya tapi terbatas, jadi biar lebih efektif dan efisien. Kalau ini kan banyak banget nih, berapa satu kelas kita nih? Udah 300-an, ya kan? Nanti paling tidak sekitar 50 sampai 70 lah. Nah, jadi lebih kondusif nanti. Lebih enak. Oke, lanjut dulu ya, teman-teman ya. Lanjut dulu, kita gaskan dulu. Maaf, Kak. Cara daftar kelas premium gimana, Kak? Belum, nanti tak sharekan di grup ya. Nanti tak sharekan di grup. Ada tinggal klik link bio-nya. Oke, siap. Lanjut dulu. Yang penting sekarang kita lanjutkan dulu biar dapat banyak. Nanti informasi yang lebih informatif, informasi yang lebih informatif nanti bisa teman-teman mainkan.
Saran aja Kak, untuk lebih efektif dan nggak berisik. Kakak host saja yang bisa ngomong, yang lain nggak dikasih akses ngomong Kak. Saran aja. Oke, terima kasih Kak Barus. Sarannya saya tampung nanti biar bisa lebih apa namanya lebih kondusif di kelas ini, gitu ya. Siap. Oke, ke soal nomor 2, teman-teman. Soal nomor 2 masih berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kembali lagi, kebetulan ini 1-2 biar biar apa namanya materinya masih berkaitan, biar enak lah. Nah, ini persamaan kuadrat kembali. Ada x kuadrat min a plus 3x ditambah c sama dengan 0. Di mana nilai b kuadrat itu sama dengan a plus 10. B kuadrat nilainya adalah a plus 10. Berapakah nilai c kuadrat plus c? Adakah teman-teman yang sudah mau menghorek-horeknya? Atau mungkin sudah ketemu hasilnya? Atau mau langsung dimainkan sambil Langsung. ini jawaban yang cepat. Ini Cara jawaban. cepatnya, Kak. Cara cepatnya. Kalau cara cepat, aku pengennya cara cepet ya. Ya, karena kalau ada cara cepetnya nanti kita mainkan cara cepetnya. Tapi paling tidak kalau ada ya, kalau kita mainkan cara cepetnya, enggak kita bisa bermain di konsepnya. Biar nanti teman-teman ketemu soal yang lain, konsepnya akan lebih kuat. Gitu. Kak, ini sampai jam berapa? Oh, pelan-pelan. Oke, siap. Tak pelankan lagi. Ya, tak pelankan lagi. Nanti sampai pukul 17 lebih 45 atau 50 gitu ya. Pokoknya nggak sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat, nggak sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Oke, kita mainkan jangan cara cepat. Oke, kebanyakan jangan cara cepat karena ini pasti akan bermain di pemahaman konsep. Nah, pemahaman konsep nanti akan lebih enak. Gini teman-teman, ketika kita ketemu persamaan kuadrat, kalau dari soal sudah diberi informasi bahwa akar-akarnya itu apa, berarti kita tidak memisalkan lagi dengan akar yang lain. Contohnya di soal ini sudah diberikan bahwa nilainya ini A dan B, oke? Ada informasi itu. Oh, A dan B itu adalah akar-akarnya. Berarti artinya kita tidak memisalkan yang lain. Sudah dikasih tahu. Itu sehingga dari sini kita kembali lagi, kita punya jumlah akar-akarnya. Betul tidak? Ya. Ya, jumlah akar-akarnya dan perkalian akar-akarnya. Pokok men. Yang jelas ini teman-teman, ketika ketemu soal persamaan kuadrat, teman-teman pasti akan bermain di jumlah akar dan perkalian akar. Jumlah akar dan perkalian akar. Itu pasti, kebanyakan mainnya di situ. Oke, sip. Ke jumlah akar-akar dulu, jumlah akar-akarnya. Kita punya jumlah akar-akarnya adalah negatif B per A. Gitu? Negatif dari negatif A plus 3 dibagi 1. Aman ya teman-teman ya? Man. Aman, siap. Oke, ini taknya dulu, jangan caper katanya gitu. Oke, aman, siap. Yuk, lanjut. Itu penjumlahan akar-akarnya. Berarti dari sini teman-teman punya nilainya adalah A plus 3. Sip, A plus 3 ya. Nah, sehingga dari sini, ini tak geser ke bawah. Ini kurang ke bawah nih, biar sekalian. Nah, ini A ada kurang A. 3, Kak. Oh, A plus 3. A minus. Kan Minusnya plus ketemu 3, minus. minus. Minusnya ketemu minus berarti dia jadi so titik. Ya, tak? Berarti nggak dikaliin ke dalam ya, Kak? Ya, kan ketemu min. Udah jadi positif. Berarti yang di dalam kurung tidak ada perubahan nilai positif atau negatifnya. Karena negatif depan sudah ketemu dengan minnya. Nah, itu yang tak tandai lingkaran oranye itu. Oke, lanjut. Dari sini maka kita punya nilai A plus B itu sama dengan A plus 3. Dua-duanya ada nilai A nih. Oke, ini horek-horek aja. Halal nih, hilangkan. Sama-sama dikurangi A. Maka kita punya nilai B itu sama dengan 3. Informasi yang pertama, kita sudah punya nilai B sama dengan 3. Sekarang ke perkaliannya. Perkalian di situ ada A kalikan B, perkalian akarnya. Ya kan? Perkalian akarnya siapa tadi? C per A. C-nya siapa? Tetap C itu. Nggak ada perubahan. Berarti C per A. A-nya adalah 1. Berarti C per 1 atau nilainya tetap C. Ini tak buang aja. C gitu aja lah ya. Langsung ya. Saya yakin teman-teman samaan. A kalikan B nilainya adalah C. Sehingga dari sini teman-teman bisa menggabungkan dua persamaan tersebut nih. Ini persamaan pertama di mana nilai B sama dengan 3, gabungkan ke persamaan yang kedua.
di situ ada A kalikan B sama dengan C, maka dari situ kita punya 3A. Oke, aman ya? B-nya diganti 3. Nilainya sama dengan 3A nilainya, ini pakai ini aja. 3A nilainya sama dengan C. B-nya diganti 3. Oke, B-nya diganti 3. Nah, mentok di situ. Terus, ngapain lagi? Ada 2 persamaan soalnya. Ada 2 persamaan. Ada 2 variabel. Ada 2 huruf. 3AA. Oke, ini B-nya sama dengan 3. Ya toh? B-nya diganti. Disubstitusi. Jadi 3. Disubstitusi. Oke, aman ya? Aman. Ya, siap. B-nya kan nilainya 3. Diganti B-nya ke 3. Berarti jadi 3A. Siap. Oke. Juga berarti ya. Ya, disubstitusi. Ini pertanyaan B itu di soal yang mana, Kak? Loh, itu ada B. Oke. B itu adalah siapa ini? Dari awal tadi adalah akar-akarnya itu adalah A dan B. Gitu. A dan B. Di soal ada ya. Oke, akar-akarnya adalah A dan B. Makanya di situ ada jumlah akar. Tak ulang lagi dikit. Ada jumlah akar sama perkalian akar. Itu pasti selalu seperti itu. Jadi bermain di akar itu, di persamaan kuadrat, akar-akar itu pasti ada jumlah akar. Itu adalah B per A, negatif B per A, perkalian akar C per A. Tinggal diganti, mainkan. Oke, sampai di sini teman-teman. Kita sudah punya nilainya adalah 3A itu sama dengan C. Yang kita carikan nilai C. Untuk menjawab pertanyaan itu kan kita butuh nilai C berapa, ya toh? Terus kita main dari mana lagi? Ada informasi lagi, yaitu siapa informasinya adalah ini. B kuadrat, nah ini nih. B kuadrat itu nilainya adalah A plus 10. Kita mainkan, kita punya nilai B. Berapa B-nya? Adalah 3, betul enggak? B-nya 3 nih. Nah, dikit-dikit. Oke, B-nya diganti aja 3. Berarti 3 kuadrat itu adalah A plus 10. Maka dari situ nilainya 9 itu sama dengan A plus 10. Betul? Artinya di situ sama dengan A. 9 min 10. Min 1 sama dengan A. Gitu ya? Iya. Ya, wah ini terperinci banget. Nah, teman-teman kalau sudah bisa langsung hitung, nggak perlu diterjemahkan gini ya. Nonton, oh ini 9, 10, min 1. Oke, ketemu langsung. Artinya nilai A adalah negatif 1. Kita substitusikan lagi, masukkan ke situ. Ya, berarti kita punya lari ke bawah, ada 3 kali min 1 sama dengan C. Sehingga kita punya nilai C adalah negatif 3. Jadi, oke, pertanyaannya C kuadrat plus C. Berarti min 3 dikuadratkan ditambah negatif 3. Hati-hati, min gitu ya. Maka dari sini kita punya 9 dikurangi 3. Dapatnya adalah 6. Ada di jawaban C. Gitu. Aman? Aman. Siap, ini teman-teman sambil open mic, sambil dilihat. Nanti kalau mau bertanya, silakan bertanyakan. Kak, Gak permisi paham, Pak? mau tanya, Kak. Iya, gimana? Kan C kuadrat plus C. Itu kan C-nya kan negatif min 3, 3. Kak. Iya. Negatif 3 kuadrat berapa? Oh iya, 9, Kak. 9. Terus plus min, jadinya min 3, gitu ya? Oh iya, Kak. Terima kasih, Kak. Min 3, siap. Oke, sama-sama. Oke, siap. Ya, Pak. Kak, izin bertanya, Kak. Ya, gimana? Untuk yang A plus B itu kenapa rumusnya dijadikan pecahan, Kak? Gimana? A plus B mana? Ya, yang pertama, yang dari awal. Kenapa dijadikan pecahan A plus B minus, terus dijadikan pecahan A dalam tanda kurung A tambah 3 plus apa? Dijadikan penyebutnya 1. Kenapa dijadikan pecahan dulu, Kak? Karena ini nih. Nah, ini tak kotai warna hijau sebelah kanan. Oh. Untuk umum persamaan kuadrat kan itu. Penjumlahan akar-akarnya adalah min B per A. Nah, kebetulan A-nya 1 di persamaan yang tadi di soal. Ah, gitu ya, Kak. Oke, Kak. Aman? Terima kasih, Kak. Aman ya? Aman. Oke, siap. Ya, Siap dipahami ya? aman, Siap. Kak. Yuk. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak nih? Sorry, ini kolom chatnya ini nggak kebaca semua. Kalau belum ada yang belum terjawab,
Kak, anu ya, dimaklumi ya, dimaklumi. Kalau belum terjawab dimaklumi. Kalau apa namanya ada yang masih bingung dan belum terjawab tadi, besok dilihat di link recordnya nggak apa-apa. Biar pelan-pelan nanti bisa eh, bebas nih ya, mau dipelanin mau diulang lagi gitu, aman. Lanjut Kak, oke siap. Lanjut ya, aman Ge untuk persamaan ini ya. Ya, siap. Nanti kalau kurang bisa kita mainkan lain waktu untuk persamaan kuadrat. Karena materi pertama biasa persamaan kuadrat. Terus fungsi kuadrat, logaritma, eksponen, trigonometri, barisan deret, dan macam-macam nanti bisa dimainkan. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Yuk, lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 kita mainkan geometri. Kemarin di soal SNBT, ya di SNBT 2 tahun belakang ini soal terkait geometri, apalagi di penalaran matematika, kan ada pengetahuan kuantitatif sama penalaran matematika. Penalaran matematika itu terkait literasi, macam-macam. Itu malah banyak yang berkaitan dengan geometri. Berkaitan dengan geometri. Jadi nanti teman-teman mungkin terkait dengan rumus luas sederhana sebenarnya, luas lingkaran, luas persegi atau apapun gitu, volume dan sebagainya kita mainkan kembali, terus dikaitkan dengan soal yang ada. Hanya sekitar itu. Oke, kita mainkan soal nomor 3, teman-teman. Yuk, diketahui suatu lingkaran kecil. Tapi yang penting teman-teman perhatikan informasinya ya. Oh, masih membahas tentang soal nomor 2, teman-teman? Masih? Di kolom chat masih rame soalnya. Oh enggak Kak, ya di kolom chat masih rame. Khawatirnya nanti ketika kita bahas soal nomor 3, kawan-kawan ada yang masih ngobrol tentang soal nomor 2, pikirannya belum ke sana, masih belum move on nih. Iya, teman-teman belum move on di soal nomor 2 nanti begitu soal 3, aduh apa tadi ya gitu. Move on dulu ya. Move on dulu ya, move on sih. Nanti yang belum paham skip dulu aja biar nggak terlalu banyak ulang nanti. Ya, sip. Move on dulu. Kita ke soal nomor 3 dulu. Semuanya fokus dulu, fokus. Iya. Yuk, nomor 3. Diketahui suatu lingkaran kecil dengan radius 3/2 melalui pusat suatu lingkaran besar. Nah, pahami teman-teman. Ada lingkaran kecil dengan radius itu melalui pusat suatu lingkaran besar. Oh, berarti ada 2 lingkaran. Lingkarannya besar sama lingkaran kecil, ya toh. Ini lingkaran besarnya punya radius 6, lingkaran kecilnya punya radius 3/2. Radius itu R ya. Jari-jari ya, jari-jari gitu ya. Berarti kalau kita gambarkan, paling tidak gambarannya lah, visualnya gini teman-teman. Ada lingkaran besar, pusatnya di situ, anggap aja lingkaran besar, ngomongnya angel teman. Anggap aja lingkaran. Oh ada di buku ya? Oh, ya sudah berarti nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas ya teman-teman ya. Ada di buku kok ya, skip aja ya. Aja lah Bang. Oh bahas aja. Oh bahas aja, siap. Bahas aja Kak, bahas Oh, Kak, bahas. Oke, bahasnya. siap. Oh, Buat balik. Oke, pelajaran. tak kira kalau ada di buku terus gak jadi dibahas gitu. Karena udah biar pembahasannya. lebih paham Oke, aja ya, Kak. barangkali bisa dipaham ya. Ada lingkaran besar radiusnya 6. Oke, radiusnya 6. Ada lingkaran kecil di mana patokannya di sini melalui pusat. Oh, berarti ada suatu lingkaran dia melalui pusat lingkaran besar. Berarti gambarnya kayak gitulah ya. Gambarannya gitu. Oh, kurang gede nih, kurang kecil lagi. Ini seperti ini, sebentar. Anggap aja ini podo lah ya, anggap aja. Anggap aja lingkaran lah. Anggap aja lingkaran, Nah, dia melalui itu. Terus kita hitung dulu di sini, tek 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 tek. Ini radiusnya 6. Terus di sini ada pusat lingkaran kecilnya. Ingat ruas garis, ya, ada patokan lagi nih. Ruas garis yang menghubungkan 2 titik potong lingkaran. Mana ini? 2 titik potong lingkarannya di situ. Ruas garisnya menghubungkan itu adalah di sini adalah diameter lingkaran kecil. Oke, berarti kalau gitu ini tak hubungkan di sini. Tik 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 tik. Dia adalah diameter. Anggap aja ini pusatnya gitu ya. Ini lingkarannya rapas ini. Tak bikin yang enak aja lah. Nah, gambarannya gitulah. Wes. Gambarnya apa, Cah? Wes. Dah bisa diterima ya gambarnya ya. Dipaksakan diterima. Oke, agak seperti itu. Nah, ini adalah radiusnya itu
3 akar 2. Dia adalah diameter. Ini pusatnya, ini pusatnya. Gambarannya kelihatan ya, teman-teman ya. Ya, oke seperti itu. Lanjut, api banget Pak. Setiap terima kasih. Ini baru pertama yang memuji gambar saya bagus. Terima kasih. Terima kasih Kak Muhammad Firdaus. Lanjut. Seperti pada gambar. Oh, ada gambarnya ternyata. Padahal ini ada tulisan seperti pada gambar, tapi kok orang no gambar soal itu. Oh, berarti ini memang gambarnya yang hilang. Oke, lanjut. Siap. Meleot-meleot. Luas daerah yang luas daerah irisan kedua lingkaran adalah berapa? Pertanyaannya itu. Luas daerah irisan kedua lingkaran. Berarti yang ini, kita arsir nih teman-teman. Nah, saya beri arsiran warna oranye itu, warna arsirannya itu. Oke, kita cari dia luasnya berapa. Nah, kalau kita lihat di situ, luasnya, kalau kita harus mencari total keseluruhan langsung, itu nggak bisa. Harus dipecah dulu. Harus dipecah. Mecahnya gimana? Teman-teman bisa perhatikan bahwa yang pertama ini, ini diameter. Diameter ya. Artinya, yang tak kasih warna hijau, oke, yang tak kasih warna hijau, ini hijau, itu adalah setengah lingkaran kecil. Betul enggak? Iya kan? Yang tak kasih warna hijau adalah setengah lingkaran kecil. Kita cari dulu saja luasnya ya. Berarti dari situ kita punya luasnya itu adalah setengah dikalikan pi kali R kuadrat. R-nya adalah 3 akar 2 dikuadratkan. Aman nggih? Aman. Berarti dari situ kita punya setengah kalikan pi kalikan 9 kalikan 2. Aman? Aman. Aman. 3 akar 2 dikuadratkan ketemunya adalah 9 kali 2 atau 18. Ada setengah, ada 2. Hure-hure, ketemunya 1. Ya toh? Berarti dari sini kita punya nilainya adalah 9 pi. Pertama, dapat 9 pi untuk luas lingkaran yang setengah dari kecil itu, setengah lingkaran kecilnya. Lanjut, masih ada satu bagian lagi. Tak kasih warna biru di situ. Nah, warna biru itu apa nih dalam lingkaran? Warna biru, tak tulis di sini lah. Oke, sebelah sini ya. Nah, ini. Sebentar, ini oke. Warna biru. Itu adalah siapa? Tembereng. Betul enggak, teman-teman? Dalam bagian lingkaran itu namanya tembereng. Ngitung luas tembereng. Ngitungnya gimana? Ini tak begini, gini. Nah, tak bikin garis gini, seret, seret. Oke. Tak potong nih. Ini bentuknya karena dia menghadap diameter, dia sudutnya siku-siku. Ini pasti. Nah, teman-teman perhatikan juga bagian-bagian lingkaran. Kalau ada sudut pusat, nah ini patokannya sudut pusat yang menghadap diameter suatu lingkaran, maka sudutnya adalah 90 derajat. Ini pasti 90 derajat. Aman? Aman. Sehingga luas temberengnya itu adalah luas dari 1/4 lingkaran besar dikurangi dengan luas segitiga. Loh, kok bisa ada pertanyaan nggak sampai sini? Luas 1/4 lingkaran besar dikurangi luas segitiga. Ada pertanyaan? Mana nih? Kak, itu 9-nya dapat dari mana? 9-nya dari 3 dikuadratkan. Kan dikuadratkan. 3 kuadrat. 3 kuadrat, Oh guys. iya, Iya, 3 akar 2 dikuadratkan. R kuadrat. Ada pertanyaan tentang ini? Yang 1/4 lingkaran besar dikurangi luas segitiga, aman untuk ngitung luas tembereng? Oh, bisa 1/4 lingkaran besar, Kak? Oke, ini. Dari mana? Nah ini, makanya saya tunggu pertanyaan ini. Kalau masih bingung, kita bahaskan. Kalau aman, kita lanjutkan. Kok 1/4 lingkaran besar? Masih digambar. Saya tidak merubah gambar. Saya tidak merubah gambar. Cuman menghilangkan ini toh. Set. Tuh. Teman-teman lihat. Nah. Iya, iya. Oke. 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 Iya, ini kan 1/4 lingkaran. Kenapa 1/4? Karena sudutnya 90 derajat. Aman? Iya, ya toh? Tak kembalikan. Mana nih? Nah, itu kan hasilnya gitu, ya enggak?
Oke, aman? Bisa diterima? Bisa diterima? Ya, Kak, paham. Seperempatnya dari situ ya. Logikanya gini lah, logisnya gini. Kalau misalnya ini tak potong, artinya gini, tak pisahkan gini. Ada lingkaran. Oke, sebentar. Ada lingkaran. Ini sudutnya adalah 90 derajat. Terus ini kepotong. Seret. Nah, kita mau mencari yang ini nih, yang diarsir ini nih. Yang warna biru ini mau diarsir nih. Artinya kan luas seluruhnya, luas ini, ini, ya toh? Luas seperempat dikurangi luas segitiga, ya toh? Ini luas segitiganya yang tak kasih warna biru nih. Ya nggak, teman-teman? Iya. Ya, aman? Bisa diterima? Oh, paham ya? Paham, Kak. Ya, oke, paham. Jadi kalau paham nanti soalnya mau mau dimainkan seperti apapun nanti, oh ya ini kayak gini. Saya paham konsepnya soalnya gitu. Teman-teman paham konsepnya gitu. Oke, lanjutkan. Seperempat lingkaran besar artinya ada seperempat dikalikan pi dikalikan lingkaran besar. Jari-jarinya berapa tadi? 6. Ya toh? Jari-jarinya adalah 6. Berarti 6 kuadrat ya toh? Dikurangi luas segitiga. Luas segitiganya ada siapa? Luas segitiga itu apa? Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 6, tingginya juga 6, betul? Betul. Ya, alasnya 6, tingginya juga 6. Karena dia adalah jari-jarinya si lingkaran besar. Oke? Ya, nggak usah ngitung koma-komanya, nggak apa-apa. Karena di pertanyaan juga pakai pi. Nah, di soal pakai pi, Kak gede. Boleh nggak apa-apa, tapi kita mainkan pakai ini. Lanjut. Di situ kita lihat nih, ada 4. Hore, bagi 2, ketemu 2. Bagi 2, ketemu 3. Ada 2, hore lagi nih, bagi 2, ketemu 3. Berarti dari sini kita punya 9 pi. Dikurangi yang ini. Hore, bagi 2, ketemu 3. 3 kali 6, ketemunya adalah 18. Ya toh? Aman ya? Kak Gede nggak usah ngitung koma-koma, nggak apa-apa. Karena di pilihan jawabannya masih dalam pi. Malah lebih enak nanti. Nah, teman-teman, kita sudah punya 2. Siapa dia? Adalah ini. 9 pi sama 9 pi min 18. Ada 2 nih, ya toh? Artinya jadi luas total, oke, luas total adalah 9 pi ditambah 9 pi min 18. Dapatnya berapa? 18 pi min 18. Ada di jawaban B. B. Aman ya, bebek goreng. Ya. Bebek goreng. Yang marahin enak, yang bikin enak adalah huruf B-nya, katanya gitu. Oke, B ya jawabannya teman-teman ya. Kok alas dan tingginya bisa 6? Oke. Alas dan tingginya kenapa 6? Coba teman-teman perhatikan. Ini segitiganya nih. Kak siapa tadi? Kak Sani. Ini tingginya. Ini segitiga nih. Ini segitiga, siku-siku di sini, betul enggak? Berarti kan ini pusatnya. Jari-jarinya 6, jari-jarinya berarti kan alasnya 6, tingginya juga 6, gitu. Lihat gambarnya. Perhatikan gambarnya Kak Sani. Nanti akan kelihatan. Oke ya, aman ya teman-teman ya. Oke, siap Kak Sani, sama-sama. Kak letak paling lanjut. Oke, siap. Makasih Kak. Letak lingkaran kecilnya di mana? Oke. Lingkaran kecilnya di gambar kedua tak buang biar nanti teman-teman memahamkannya itu lebih gampang. Jadi gambar utamanya yang atas, gambar yang bawah itu hanya untuk mencari si temberengnya saja biar lebih paham. Oh, tembereng nyarinya kayak gitu ya. Yang berwarna oranye biru tadi. Gimana itu Kak? Gitu. Gimana? Coret-coret yang 6 perhitungannya itu gimana? Coret-coret 6 sama-sama bagi ini sama 4 ini. Atau misalnya bingung coret-coret dihitung dulu ya nggak apa-apa. Karena saya pakai coret-coret biar ngitungnya nggak banyak gitu ya. Pakai 4 itu tadi loh. Ini ada 4 toh. Ini ada 6 toh. Sama-sama bagi 2, nanti ketemu 3 gitu. Bisa diterima? Bisa. Atau enggak ngitung dulu ya rapopo. 6 kali 6 dulu 36. 36 bagi 4 ketemunya 9. Gitu juga. Ya toh? Nah, dihitung dulu aja perkaliannya 6 kali 6. Siap, sama-sama. Oke. Aman ya? Aman. Oke, siap. Kayaknya aman nih. Yuk, lanjut ya. Oke, lanjut. Lanjut, Kak. Oke, lanjut. Yuk, soal nomor 4. Ini kayaknya soal asli malahan. Ini soal asli tahun 2021, 22 apa 21 gitu. Bentuk seperti ini. Soal asli tapi 2023, Bang. Malah 23 kayaknya. Cuman beda angka atau beda apa gitu. Jadi ini variasi aja, kita variasikan aja. Mungkin nanti akan
beda-beda di angka gitu lah. Oke, soal nomor 4 teman-teman. Cara cepat atau cara pandang? Kalau ini tak tawarin. Cepat, Kak. Cara cepat, Kak. Atau dua-duanya. Dua-duanya. Atau cara cepatnya dulu. Cepet. Cepatnya aja dulu, Kak. Dulu ya. Normal aja, Kak, dulu, Kak. Ya, cara cepatnya dulu. Nanti kok bisa gitu ya. Nanti kita tinggal bahas konsepnya. Cara cepatnya dulu, teman-teman. Gini. Cara cepat, guys. Ya, ini cara weak-nya, cepatnya nih. Pat, hus, ngono ya. Wow, pakai tanda pentung telu meneh. Wah, rasa kakek lah. Rasa tak kasih tanda pentung. Ini aja cepat. Loh. Teman-teman, pertanyaannya adalah berapakah jarak titik E ke garis AB? Oke, jarak titik E ke garis AB. Ingat, jarak itu adalah proyeksi titik ke garis. Ingat, secara hukum dimensi 3, itu titik itu adalah, jarak itu adalah titik ke garis. Proyeksi titik ke garis, itu jaraknya. Proyeksi itu apa? Adalah ini, secara tegak lurus. Berarti ada E ke garis ini tegak lurus di situ. Anggap aja ini titiknya adalah F gitu ya. Berarti ada EF. Oke. Pakai gambar itu aja. EF itu, cara cepatnya nih, ngitung panjang EF. Panjang EF itu adalah hasil perkalian antara dua sisi segitiga yang tegak, berarti AD dengan BC, perkalian antara AD dan BC, oke, dibagi dengan hasil penjumlahannya AD ditambah BC. Ini soalnya kurang, nanti teman-teman ditambahi lagi tuh, AD dan BC sama dengan, nah ini kurang BC informasinya. Nah gitu, harusnya ada AD BC, BC-nya 8. Ini cara cepatnya. Oke, sehingga dari sini teman-teman langsung dapat tuh, oh EF berapa? Kayaknya tadi ada yang nyepil 4,8 kayaknya. Nah, 4,8 kayaknya ada. Nah, ini tinggal kita mainkan, berarti ada 12 dikali 8 dibagi 12 ditambah 8. Dapat nih, 20, kok 20 sih? 12 kali 8 berapa teman-teman? 96. Dibagi 20, dapatnya adalah 4,8. Jawabannya ada di pilihan jawaban D. Selesai. Itu. Siap, betul. Pakai segitiga. Ini pakai kesebangunan. Kalau konsepnya pakai kesebangunan. Pak Fauzi, wah mantap nih. Bisa diterima? Ini geometri bukan, Pak? Aman? Ini geometri bukan? Ya. Ulang, Kak. Jadi ulang lagi. Ulang pelan-pelan. Teman-teman kalau ketemu dua segitiga, nggak expect kalau semudah itu. Dua segitiga beririsan seperti pada gambar, oke. Terus ditanyakan jaraknya ini yang tak kasih warna oranye tuh, si EF. Maka EF itu bisa dicari dengan hasil kali antara AD dan BC. AD itu siapa? Ini AD, ini BC, yaitu dikalikan, dibagi hasil penjumlahannya AD dan BC itu ditambahkan tuh, berarti AD tambah BC. Tinggal substitusi aja. AD-nya 12, BC-nya 8, betul? Tinggal masukkan aja. 12 tambah 8. Wes, ngitung aja, selesai. Aman? Aman, Kak. Aman. Ya, ini geometri apa bukan? Geometri. Ini materinya adalah materi, tak tulis di sini boleh. Ini materinya adalah geometri atau bangun datar. Konsepnya lebih spesifik nanti di kesebangunan segitiga gitu, aslinya gitu. Kesebangunan segitiga, anjir gampang banget. Wih, mana nih kok bersih? Oke, tak mute dulu. Ini ada kers, kayaknya ada yang bermain air nih. Nah, Kak, oke. Terus cara nggak cepetnya gimana, Kak? Konsepnya siap. Baru kali ini nangkep banget, oke siap. Dari mana rumus itu didapat? Ini berlaku untuk setiap kesebangunan ketika bangunnya seperti ini. Ini selalu kalau bentuknya seperti ini, khusus bangun seperti ini ya. Panjang EF, jaraknya itu pasti didapat langsung ketemu seperti ini. Nah, ini tanpa babi bu, wah, langsung dapat nih cara cepatnya. Monggo silakan nanti di screenshot dulu, monggo. Cekrek, guys ya.
Lanjut Kak, Oke, lanjut. emang seperti itu. Lanjut aja nanti. Paham nggak ya? Oke, siap. Paham, Iya. paham. Nomor 5. Next. Satu lagi ya. Satu lagi atau dua lagi? Dua lagi. Kak, pas di nomor 6 bisa dilanjut malam nggak? Dua lagi, Kak. Oke, nih. Ya, 2 lagi. Sampai nomor 6 aja ya. Sampai nomor 6. Nomor 5. Ini tanpa ulang-ulang nih. Nomor 5. Ini menggunakan adalah apa namanya? Himpunan. Kalau kita lihat dari himpunan tuh, ada survei terhadap 75 orang. Artinya ada 75 orang. Di situ tak tulis nih 75 orang. Diperoleh hasil berikut. 50 orang berumur lebih dari 25 tahun. Berarti dari sini ada 50 orang usianya itu adalah lebih dari 25 tahun. Artinya sisanya 25 orang itu usianya adalah kurang dari 25 tahun. Kurang dari sama dengan ya. Siap. 25 orang kurang dari sama dengan. Patokan pertama di situ. Kita lihat 27 orang menyukai sepak bola. Usianya dilihat nanti aja. 28 orang menyukai badminton. 5 orang menyukai sepak bola dan badminton. Berarti dua-duanya. 25 orang diantaranya tidak menyukai keduanya. Berarti kalau kita gambarkan dalam diagram Venn itu ada lingkaran untuk sepak bola, ada untuk badminton. Yang suka kedua-duanya itu adalah 5 orang menyukai keduanya. Tak tuliskan di irisannya. Betul ya teman-teman ya? Betul. Siap. Lanjut, 5 orang suka kedua-duanya. Yang tidak suka kedua-duanya adalah 25 orang. Berarti ada di luar di sini 25 orang. Sekarang yang menyukai sepak bola ada 27. Berarti masih ada 22 orang. Aman? Yang suka badminton ada 28, berarti masih ada 23, betul? Betul. Total seluruhnya di dalam kotak itu sudah 75, betul ya? Tolong Kak Syifa, Afia, Aifa tidak urek-urek. Ini oke, sudah hilang. Iya, terima kasih. Wah, udah terlanjur tak close nih. Yuk, lanjut lagi di situ. Berarti tinggal kita ke usianya sekarang. Pertanyaannya gini, kita lihat pertanyaannya dulu. Pertanyaannya adalah berapakah ini banyak orang yang berumur tidak lebih dari 25, tidak lebih dari 25 tahun, berarti yang kurang dari 25 tahun, yang menyukai sepak bola dan badminton. Jadi menyukai sepak bola dan badminton ini. Di sini nih, yang tak kasih warna hijau di sini nih. Ada berapa orang yang usianya di lingkaran hijau itu, yang irisannya di sini? Yang usianya itu tidak lebih, berarti kurang dari 25 tahun di situ. Ada berapa orang gitu. Kita lihat totalnya aja udah 5. Otomatis nggak mungkin jawaban D, nggak mungkin jawaban E. Betul nggak? Betul. Betul, nggak mungkin. Tidak, kok cuma 5 orang kok sampai 8, berarti nggak mungkin. Oke, tinggal 2, 3, 4, ada berapa itu gitu. Nah, disinilah kita bermain tebak-tebakan. Ada tebak-tebakannya juga loh soal-soal kayak gini. Daripada kita ngitung banyak, gitu kan? Ini bisa kita mainkan. Pilihan jawabannya bisa dimanfaatkan tuh. Kalinya ya. Itu kan bisa dimanfaatkan. Misal 4. Oke, kita lihat. Misalkan di sini ada 4 orang. 4 orang yang usianya kurang dari 25 tahun. Apakah benar? Apakah benar di situ? Kita lihat dari informasi-informasi yang ada. Berarti kalau di situ usianya 4 orang yang kurang dari 25 tahun, artinya ada 1 orang yang usianya itu lebih dari 25 tahun. Iya toh? Terus di sini ada 22 orang nih. Kita lihat yang suka sepak bola. 7 diantaranya berumur tidak lebih dari 25 tahun. Tidak lebih, berarti 7 ya. Ada 7, berarti kan tinggal 3 nih. Artinya kan ini ada 3 yang lebih dari, tidak lebih berarti kurang dari 25. Terus di sini berarti ada berapa? Sisanya toh 19 lebih dari 25, betul? Tahun. Nah ini sambil logika teman-teman. Cocok nggak itu? Kita lihat yang ke sini, yang suka badminton, cocok nggak? Yang suka badminton itu adalah, kita lihat nih, dari 28, dari 28 ini, 25 diantaranya berumur lebih dari, berarti 25 itu lebih dari. Artinya gini,
Ini kalau sudah ada kurang dari, berarti kan cuma satu orang yang lebih dari, betul enggak? Betul? Cuma satu orang yang lebih dari toh. Ditambahkan dengan 23 itu cuma 24 orang loh. Cuma 24 orang yang lebih dari 25. Ya lebih dari 25 itu cuma 24 orang. Artinya tidak mungkin. Agak menyalani otaknya. Tidak mungkin, betul, agak menyala. Artinya ini tidak mungkin terjadi. Jadi ini tidak memenuhi. Nggak ada cara cepatnya. Otakku udah habis mikir. Nggak ada cara cepatnya. Tidak memenuhi ya teman-teman ya. Tidak memenuhi. Nah, terus yang memenuhi mana? Berarti kita hure-hure. Sekarang gini. Artinya 4 tidak memenuhi. Nah, kalau ini tak bikin di sini lagi. Zret, ini S, ini oh, kurang gede ya. Kurang gede. Betul. Yang cocok adalah 3. Ini tak buang aja. Ini tak ganti di mana? Ore-orenya cukup. Di atas saja lah ya teman-teman ya. Agak ke atas nih. Nah ini seperti ini. Seret. Nah wis S. Ini lingkaran. Ini 5. Ini SB. Ini B. Ini 22. Ini 23. Ini 25. Kalau 3. Nah yang warna ini. Tak bagi ini ada 3 orang yang kurang dari 25 tahun. Maka yang 2 orang ini lebih dari 25 tahun. Betul? Ya toh, terbagi nih. Artinya kalau 3 cocok nih, 3 sama 2 itu totalnya ada 25 orang. Ini ada 25 orang. Cocok di sini. Yang suka badminton. Patokannya di sini teman-teman. Yang suka badminton itu ada 25 orang. Itu berumur lebih dari 25 tahun. Berarti logikanya, cara cepatnya, tonton aja 23-nya. Ya kan, 23. Tinggal nambah 2. Oh, berarti ini nambah 2 dari sini. Artinya tersisa 3 orang yang kurang dari 25 tahun. Langsung masuk jawabannya adalah B. Artinya hanya ada 3 orang yang usianya kurang dari 25, tidak lebih dari 25, dan ada di dua-duanya. Itu ya teman-teman ya. Blok lah coy. Nanti kalau bingung pakai cap-cip aja. Oke. Logikanya gitu. Iya. Aman ya teman-teman ya. K itu 23 dari mana? Totalnya kan 28. Totalnya si badminton itu kan 28. Di tengah sudah ada 5. Berarti tinggal 23. Tinggal 23. Gitu ya? Oh iya. Iya, siap. Oke, itu soal nomor 5. Oke, lanjut lagi. Aman ya? Monggo silahkan cap-cip nek mau. Yang jelas ini soal penjelasannya butuh penalaran terkait dengan banyaknya orang yang berada di usia 25 lebih atau kurang dari 25. Dimainkan di situ dengan penalaran himpunan tadi. Gitu. Oke, satu soal lagi teman-teman. Soal nomor 6, habis itu kita selesaikan. Istirahat. Aman ya? Lanjut, soal nomor 6, teman-teman. Ini mencari daerah arsirannya atau daerah. Habis satu soal lagi. Setelah itu kita selesai. Soal nomor 6. Pertanyaannya adalah, manakah daerah ini? Kurang dari 0. Kurang dari 0 itu apa? Teman-teman, kurang dari 0 itu apa? Hasil bilangan apa? Negatif, ya toh? Ya, monggo Kak Vina. Ya, monggo. Silahkan kalau yang mau langsung live, ya. Ya, karena biasanya mendekati maghrib udah wah, otaknya nggak kemana-mana. Kemana-mana soalnya. Satu lagi. Kurang dari 0 itu adalah bilangan negatif. Oke? Aman ya, teman-teman ya? Siap. Siap. Pertama gini. Ada suatu fungsi di mana dia adalah definite positif. Apa itu definite positif? Definite positif adalah untuk setiap nilai X, berapapun nilai X, kalau digantikan ke sana, digantikan ke fungsinya, digantikan ke fungsi, itu akan menghasilkan nilai positif. Itu namanya definite positif. Contohnya siapa? Contohnya adalah fungsi ini. Fungsi fx sama dengan 1 per x min 1 dikuadratkan. Kenapa ini definite positif? Ya monggo silakan kalau mau salah dulu. Kenapa?
Karena ini nilainya adalah kuadrat. Ingat teman-teman, kuadrat itu hasilnya selalu positif, ya toh? Positif. Iya, selalu positif. Nggak ada definite negatif, nggak ada. Adanya definite positif. Ini makanya nilainya selalu positif. Pertama itu. Tapi ingat, kecuali nilai X sama dengan 1. Ini nggak boleh. Nggak boleh sama dengan 1. Kenapa? Karena kalau X-nya sama dengan 1, pecahan itu akan bernilai 0 di penyebutnya. Betul? Kalau X sama dengan 1 tak gantikan ke situ, maka jadi 0 tuh, 1/0 kan nggak boleh. Betul? Aman ya teman-teman ya? Tak stop share dulu, ada tanda ini yang di-sharekan. Oke, lanjut. Pertama itu. Kalau ini, nah nilainya macam-macam. Yang penting dia tidak sama dengan 2. Kenapa tidak sama dengan 2? Karena kalau 2, nanti dia akan menjadikan penyebutnya bernilai 0. Gitu kan? Yang penting nggak boleh sama dengan 2. Pertama itu, oke ya teman-teman ya? Sip. Dari sana, sekarang kita mencari nilai dari F bundaran G dulu. Ini F bundaran GX yang bawah nih, teman-teman. Yang ini. Kita cari dulu F bundaran GX-nya. Tak lihat dulu F bundaran GX-nya berarti dari situ ada FGX. Ini perhatikan dulu, teman-teman. FGX itu adalah 1/X-2. Artinya kita substitusikan ke F berarti ada 1/X-2 dikurangi 1 dikuadratkan. Nggak usah berlama-lama, nggak usah dilanjutkan. Kenapa nggak usah dilanjutkan? Ingat teman-teman, ini kan suatu fungsi dikuadratkan, betul? Pasti nilainya adalah positif, betul? Pasti nilainya adalah positif. Maka nilai dari F bundaran GX ini itu juga definite positif. Selalu bernilai positif. Ingat, hasilnya berapapun pasti positif. Sehingga dari sini bisa kita mainkan Fx itu pasti positif. Tak tandai positif, terus tinggal diganti Gx dibagi positif. Kurang dari 0. Aman sampai sini teman-teman? Aman. Aman ya? Aman. Aman. Fx itu positif, tak ganti warna hijau. Terus si F bundaran GX-nya ini juga positif, tak ganti warna kuning. Nilainya selalu positif. Aman, amin. Oke, siap. Sehingga apa teman-teman? Untuk menghasilkan nilai negatif, ini nilainya negatif, maka dicari GX-nya itu yang negatif. Ini harus negatif nih nilainya. Yang mana negatif? Dari 1/X-2 tadi. Nah, pakai garis bilangan aja. Gini, zret. Pakai garis bilangan aja. Artinya kan ada 0, ada 1, ada 2, gitu kan. 1/X-2 biar negatif, maka nilai X ini, nah ini kurang dari 0, maka ini tak garis, nah maka nilainya X itu kurang dari 2, betul? Kurang dari 2 nilai X-nya. Berarti dari sini, bunda, nah artinya daerahnya yang di sini nih, yang tak kasih warna kuning. Oh, berarti X-nya kurang dari 2. Nah, tapi ingat teman-teman, ada nilai-nilai yang harus kita perhatikan, di mana dia tidak boleh sama dengan 2. Tidak boleh sama dengan 1. Sehingga terputus di situ. Tidak boleh sama dengan 2, tidak boleh sama dengan 1, betul? Aman ya, teman-teman ya? Ya, ada 3 nggak di situ? Kak, F bundaran G kok bisa 1/1/X kurang 2 dikurang 1 dalam kurungnya, kemudian dikuadratkan. X-nya diganti. Ini asalnya, ini ada X nih. Fx sama dengan 1/X-1 dikuadratkan. X di F, X yang ada di F, perhatikan, X yang ada di F diganti dengan ini. Oke? Diganti dengan 1/X-2. X yang ada di F diganti dengan 1/X-2. Nah, ini kalau kita lanjutkan di sini adalah gini, teman-teman.
Ya, ini jadinya gini. 1 per, tak lanjutkan aja ya. 1 per X min 2 dikurangi X min 2 per X min 2. Nanti dapatnya 3 soalnya. Tak balik, berarti kan ada 1 per, artinya ada X min 2 per, yang bawah itu menjadi negatif X min, plus 3. Ini plus 3. Negatif X plus 3. Nah, negatif X plus 3. Nanti jadi seperti itu. Ini dikuadratkan tapi ini kuadrat, ini juga kuadrat. Ya, dua-duanya kuadrat. Dibalik tapi dua-duanya kuadrat. Oke, aman teman-teman? Nah, karena dia ya siap. Berarti artinya di situ X-nya kan nggak boleh 3. Iya, di sini ada 3 juga nih. Nah, ada 3 juga. Ngerti aku. Oke, ngerti? Ngerti belum? Nanti kapan-kapan kita mainkan lagi lah. Di situ kan ya ini aja, ini apa ya, nggak paham oke. Ya udah nggak mau. ISS dulu, Kak. Monggo silakan. X min 2 berarti ada min X plus 3. Kak atasin lagi, Kak. Ini kuadrat, sebentar, ini ada kuadratnya. Tak naikin lagi, zret. Oke, monggo silakan. Ini belum selesai loh ya. Belum selesai ini. Ya, belum selesai. Belum selesai. Berarti dari situ ini belum selesai nih. X min 2, di situ ada min X plus 3, berarti 3 min X atau 3 min X inilah. Berarti dari sini kita punya yang ini tak geser ya. Berarti ada X min 2 dikuadratkan per 3 min X dikuadratkan. Ini siapa? F bundaran GX-nya. Nah, ini F bundaran GX-nya. Dari sini ini kan positif semua, definite positif dia, berapapun itu, tapi dia punya pembuat nol. Pembuat nolnya adalah X sama dengan, X tidak boleh sama dengan 3. X tidak boleh sama dengan 3, X tidak boleh sama dengan 2. Nah, nilai negatif untuk ini, itu diperoleh ketika warna kuning ini. Nah, warna kuning ini. Tapi ingat teman-teman, ada batas. Batasnya siapa? Batasnya adalah 1 tadi, nggak boleh sama dengan 1, nggak boleh sama dengan 2 gitu. Nah, ini batasnya, ini nggak boleh nih. Sehingga dari sini kita punya X itu kurang dari 1. X itu pasti kurang dari 1. Oke? Terus X itu antara, nah ini antara 1 sampai 2. Jadi ada 2 nih. X-nya itu kurang dari 1 dan X adalah jawabannya ada di pilihan jawaban C. Betul, sudah ada di jawaban C. Intinya yang warna kuning itu, yang warna kuning total, tapi tidak boleh di sini. Yang warna biru itu nggak boleh. Batas 1 nggak boleh. Nggak boleh bernilai 1. Kak, screenshot dulu, Kak. Monggo, silakan. Pertama kali ikut Zoom, nge-lag banget. Oke, siap. Nggak apa-apa. Kawan-kawan kita mainkan dulu, mainkan soal yang lainnya terkait dengan ini. Monggo, silakan di screenshot dulu. Sudah, sampun. Terima kasih. Kak mau tanya Kak, itu X min plus 3 itu dari mana Kak? X min plus 3. X min plus 3 mana? Yang itu. Yang X min 2 per X min plus 3 kuadrat. Oh, oke. Ya, ini kalau dioperasikan ini. Nah, kalau dioperasikan itu kan jadinya itu, Bapak. X plus 3-nya dari 1 dikurangi X min 2. Makanya min 2 ketemunya 3. Itu kalau mau ngitung keseluruhan ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau ngitung keseluruhan, udah lihat aja pasti positif gitu. Gitu ya. Ya. Siap. Oke, pertemuan kali ini ya menarik sekali. Ini pikirannya semakin panas dan katanya bikin meledak, katanya menyala otakku. Memang sengaja ini beberapa soal agak bikin panas, agak menarik. Nanti kapan-kapan kita mainkan soal yang lain terkait dengan fungsi, terkait dengan persamaan kuadrat yang sering keluar aja lah. Gitu. Oke, gitu teman-teman. Monggo kalau mau screenshot silahkan. Kalau sudah kita close untuk sore hari. Sudah, sampun? Nomor teman-teman? Oke, ini sudah. Dari awal aja Pak, itunya screenshotnya. Ya, Kak, nanti kalau yang butuh screenshot, teman-teman mantau aja di link YouTube ya, link recordnya ya besok ya. Di link recordnya bisa dimainkan lagi. Oke, siap. Oke, terima kasih semua teman-teman untuk screenshot atau yang belum. Kalau dari nomor 1 nanti semakin lama, nanti teman-teman pantau saja di record Zoom-nya. Nanti akan di-share oleh kakak admin ke grup WA.
Gitu ya. Terima Nomor kasih teman-teman 7 semua kapan untuk dibahas? semangatnya, untuk prosesnya Terima sore hari kasih, ini. Kak. Selamat istirahat, sampai bertemu di Chat, pertemuan Pak. berikutnya. Ya, terima Biar kasih, Oke, terima Kak. kasih Pak. Thank you. debatnya semakin Assalamualaikum, panas dan Kak. menarik ya. Siap, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum Makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Monggo, selamat beribadah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Ya. wabarakatuh.